kita membicarakan kecelakaan pesawat terbang seperti Sriwijaya Air kemarin, kita tidak bisa tahu penyebabnya sampai KNKT selesai. Jadi kenapa? Karena dibutuhkan data-data yang cukup untuk bisa menganalisis tentang penyebab kecelakaan. Pada kecelakaan pesawat seperti Sriwijaya Air kemarin yang total loss dan tidak ada yang selamat, maka kita tidak bisa tahu betul apa sebenarnya yang terjadi. Ya. Dan nanti mudah-mudahan black box bisa ditemukan dan KNKT bisa membaca black box, maka akan diketahuilah the most probable cause, ya, kemungkinan yang paling mungkin menjadi penyebab kecelakaan itu. Dan hasil dari KNKT biasanya itu disebutkan bahwa beberapa hal yang berkontribusi terhadap terjadinya kecelakaan pesawat. Dan pasti akan diikuti dengan rekomendasi. Rekomendasi itu akan berisi hal-hal yang berkait dengan penyebab yang berkontribusi tadi. Jadi misalnya pemerintah harus begini, maskapai harus begitu, dan sebagainya, rekomendasi itu. Jadi itu kalau kita bicara tentang sebuah kecelakaan pesawat terbang. Memang orang tidak sabar ingin menunggu apa sih penyebabnya gitu ya. Memang jadi itu pertanyaan selalu ada. Sebaliknya juga atau di sisi lainnya juga banyak orang juga langsung menganalisis dengan data-data yang terbatas. Mereka menganalisis boleh-boleh aja sih, nggak ada masalah. Tapi pasti nggak benar lah. Ya. Kalau benar itu berarti kebenaran. Ya. Karena apa? Karena tidak didukung data. Nah, itu aja yang prinsip. Jadi kalau saya ditanya, saya nggak bisa jawab penyebabnya. Tapi saya bisa menjelaskan bahwa penyebab itu akan diketahui nanti setelah KNKT selesai. Uniknya, ini memang unik. Begini, pada keadaan yang normal saja, ya, bisnis airline itu keuntungannya tipis, ya, kecil. Jadi harus pinter-pinter mengelolanya. Kalau jago mengelolanya, dia bisa dapat keuntungan yang bagus. Tapi kalau enggak, susah. Keuntungannya pasti tipis. Itu bisnis airline itu khas seperti itu. Nah, itu dalam keadaan normal. Sekarang dalam keadaan pandemi. Ya, dalam keadaan pandemi, demand dari masyarakat untuk bepergian kan turun jauh sekali ya. Sampai tinggal 10 atau 20% dan sebagainya. Itu menyebabkan tidak hanya di Indonesia ya, di seluruh dunia itu udah puluhan maskapai penerbangan bangkrut. Udah puluhan maskapai penerbangan yang memberhentiin karyawannya, memberhentiin pilotnya, memberhentikan teknisinya. Dan yang jelas menggrounded banyak pesawatnya. Nah, keadaan pesawat yang di-grounded dan pemutusan hubungan kerja atau mengurangi karyawan dan sebagainya, dan juga nurunin gajinya segala macam, itu adalah sebuah kondisi yang sangat berhubungan erat dengan pengoperasian penerbangan dalam konteks prioritas aviation safety. Sangat mempengaruhi dalam sebuah pengelolaan operasi penerbangan yang aman. Ya, jadi itu di keadaan pandemi seperti ini. Apalagi kalau kita melihat maskapai penerbangan sekarang, kayaknya nggak ada maskapai penerbangan yang tidak bermasalah kan. Dari sebelum pandemi kan kita semua maskapai penerbangan di Indonesia itu semuanya ada masalah ya, kerugian begini. Intinya adalah manajemennya. Manajemen sebuah airlines itu sangat menentukan ya, operasional penerbangan yang berorientasi kepada aviation safety. Jadi kalau ditanya tadi ada pengaruhnya, jelas besar pengaruhnya. Bahwa persoalan manajemen itu kerugian atau apa segala macam itu persoalan lain. Tapi sekarang di dalam keadaan pandemi, ya, yang airline yang bagus saja ada yang bangkrut, jadi bisa dibayangkan itu jawaban saya. Jadi memang pasti ada hubungan yang erat antara performance manajemen, kinerja manajemen dengan keselamatan penerbangan. Saya nggak tahu ya, tetapi memang kelemahan kita adalah di bidang pengawasan. Ya, salah satu kelemahan kita adalah pengawasan. Saya bisa
menjelaskan ini karena pada tahun 2007 pada waktu Indonesia itu dinilai tidak comply, tidak memenuhi persyaratan International Aviation Safety Regulation seperti yang dikeluarkan oleh ICAO, International Civil Aviation Organization. Salah satu findingnya adalah lemahnya pengawasan. Salah satu findingnya adalah kurangnya inspektor penerbangan. Tidak hanya kurang dalam arti jumlah, tapi juga kurang dalam arti kualitas. Dan juga gaji atau remunerasi yang kurang memadai untuk pekerjaan seorang inspektor penerbangan. Itu tahun 2007. Kita bekerja keras selama 10 tahun sehingga pada tahun 2017, 2016 kita berhasil untuk comply dan meet the requirement of International Aviation Safety Standard seperti yang dikeluarkan oleh ICAO. Berarti kalau kita hanya mengacu itu berarti inspektor kita udah cukup sebenarnya. Ya, logikanya gitu. Yeah. Tetapi dengan jatuhnya pesawat, dengan ada kecelakaan pesawat ini, pasti orang mempertanyakan kembali. Nah logikanya juga orang bertanya kembali, apa benar inspektur kita udah cukup? Itu pasti pertanyaan yang muncul. Ini hanya bisa dijawab nanti. Setelah KNKT selesai, dia akan ada tuh temuan-temuan yang berhubungan dengan apa sih sebenarnya kelemahan di kita dalam mengelola penerbangan. Begitu jadinya. Dengan atau tidak dengan kecelakaan, ya, sekarang ini industri penerbangan itu menghadapi tantangan yang sangat berat. Banyak analisis para ahli-ahli penerbangan sipil komersial berdiskusi dan sebagainya itu seperti di IATA, di ICAO. Semua hasil-hasil diskusi itu mengatakan bahwa paling cepat atau diperlukan minimal 5 tahun ya, recovery time untuk bisa kembali lagi. Jadi artinya adalah sangat parah ya. Ini the worst ever ya, kondisi yang paling buruk yang pernah dialami oleh industri penerbangan dunia dalam sejarah penerbangan global. Ya, jadi memang parah. Jadi kalau kemudian kita tanya bagaimana nasib penerbangan maskapai penerbangan di Indonesia, pasti suram. Itu pasti. Kenapa? Karena sebelum pandemi pun semua maskapai penerbangan kita tuh bermasalah. Tambah lagi pandemi. Nah, terus bagaimana dong? Dunia sudah membuktikan, negara-negara besar sudah membuktikan bahwa maskapai penerbangan yang bisa survive adalah yang bisa mendapatkan subsidi dari pemerintah. Nah, itu kuncinya. Jadi kalau kita melihat bagaimana ke depan, sama di Indonesia akan begitu. Ya, kita nggak bisa mengatakan betul atau tidak tanpa adanya data. Ya, nah, tetapi saya bisa menjelaskan begini, bahwa tanpa pandemi pun, pengelolaan penerbangan itu membutuhkan pengawasan yang ketat. Karena dunia penerbangan itu yang environment-nya, yang lingkungannya sangat teknologis sifatnya, itu membutuhkan kesadaran disiplin yang tinggi. Dan ini tidak mungkin dicapai kalau tidak ada continuous close monitoring, pengawasan ketat yang terus-menerus. Ini juga belum cukup kalau tidak ada tindakan efek jera apabila terjadi pelanggaran. Nah, itu dunia penerbangan. Jadi kalau ditanyakan apa tadi tentang Kemhub, ya, memberikan kelonggaran masalah perizinan. Memberikan kelonggaran atau tidak, itu menjadi sebuah pertanyaan yang menarik karena di dalam keadaan pandemi ini penumpang itu turun banyak, ya. Protokol kesehatan itu sangat bertentangan dengan bisnis airline dan mau tidak mau memang Kemhub harus mencari kelonggaran-kelonggaran supaya ini bisa jalan. Ya. Tapi kelonggaran itu tidak bisa pada bidang-bidang yang menyangkut aviation safety. Nah, itu yang harus menjadi catatan utama. Bahwa kelonggaran-kelonggaran itu harus dicari supaya bisnis penerbangan ini bisa tetap berjalan. Nah, tetapi kelonggaran-kelonggaran yang dicari itu tidak boleh menyentuh sedikit pun aspek keselamatan penerbangan. Itu tantangannya saya pikir.
Begini, jawaban itu tuh begini. Pada tahun 2009 kita sudah berhasil memproduksi Undang-Undang Nomor 1 tahun 2009 tentang penerbangan. Itu adalah hasil yang istimewa bagi kita, berhasil menghasilkan sebuah undang-undang yang bagus. Namun di dalam undang-undang itu, banyak dalam undang-undang itu juga menyangkut tentang keselamatan penerbangan. Itu ada beberapa hal yang harus ditindaklanjuti. Dan sampai sekarang ada beberapa hal juga yang belum ditindaklanjuti. Ya. Itu satu dulu nih. Yang kedua adalah pada ketika banyak sekali kecelakaan terjadi, hasil-hasil yang sudah disampaikan sebagai final result dari KNKT yang berisi antara lain rekomendasi-rekomendasi KNKT itu juga banyak yang belum ditindaklanjuti. Ya. Sedangkan itu memerlukan ditindaklanjuti. Hal ini kan perlu ada namanya mekanisme corrective action, ya, tindakan mengoreksi. Ini agak sulit, rekomendasi aja banyak yang nggak dilaksanakan, apalagi mekanisme korektif tadi, upaya mengoreksi kesalahan. Kembali ke Undang-Undang Nomor 1 Nomor 9 itu disebutkan harus dibentuk majelis profesi. Nah, kalau di kelautan dikenal sebagai mahkamah pelayaran. Jadi kalau ada kecelakaan diselidiki, hasilnya apa, rekomendasinya apa, mahkamah pelayaran nih yang menjatuhkan sanksi dalam tanda petik. Jadi harus ditegur, ini lu jangan bikin begini, ini kan jadi kecelakaan. Ini itu lembaganya namanya majelis profesi. Dan sampai sekarang kita belum bikin majelis profesi. Jadi kembali kepada pertanyaan bahwa ke depannya bagaimana atau corrective action itu bagaimana dan sebagainya, itu sangat tergantung dari kebijakan pemerintah untuk membentuk majelis profesi. Ini sangat diperlukan dari 3 yang tadi saya sampaikan. Self-discipline, close continuous monitoring, tindakan efek jerah, law enforcement apabila ada pelanggaran. 3 ini harus balance. Tidak hanya di penerbangan, terutama di lingkungan kerja yang sangat dekat atau melekat pada teknologi modern. Tadi udah saya sampaikan, tanpa kecelakaan aja pasti sulit. Pasti sulit. Kita nggak tahu sampai kapan pandemi ini. Nggak ada yang bisa meramalkan sampai selesai. Vaksin bukan jawaban satu-satunya. Ya. Jadi selama protokol kesehatan yang sangat bertentangan dengan anatomi bisnis, dengan mekanisme bisnis, itu akan menyulitkan. Pasti. Ya. Bagaimana orang harus pakai masker, jaga jarak, sering cuci tangan untuk bisa naik pesawat terbang yang tempatnya sangat terbatas. Dengan pengurangan jumlah pesawat, jumlah penumpang yang hanya 70%, itu udah satu poin yang sangat menyulitkan maskapai penerbangan untuk memperoleh keuntungan dalam aspek bisnis. Ya, sebagai bisnis, airline itu sekarang sangat tidak masuk akal untuk bisa bergulir dengan baik tanpa ada subsidi, tanpa ada dana talangan yang dia miliki. Nggak mungkin, udah pasti.